Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang getaran harmonik sederhana dengan contoh ayunan. Saya Zara Kenanta Khairan. Saya Zaira Musyifa. Saya Nurul Hadiyah Nasution. Saya Alicia Rani. Saya Muhammad Zahar Ali. Selamat menonton. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik, melewati titik setimbang, terjadi terus-menerus dalam interval waktu yang sama. Periodik merupakan dasar dari gerak harmonik sederhana. Contohnya, bandul jam, ayunan, pegas, dan dawai gitar. Besaran-besaran dalam getaran. A. Simpangan X. Posisi jarak benda terhadap titik setimbang. Amplitude getaran A. Simpangan maksimum terbesar. Satu getaran adalah gerak dari satu titik hingga kembali lagi ke titik tersebut. Misalnya A, B, C ke B, A. D. Periode getaran. T adalah periode. Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh adalah periode. T. Waktu atau detik. N adalah jumlah getaran. Yang E. Frekuensi. F. Frekuensi banyak getaran yang dilakukan tiap satuan waktu. F. Frekuensinya min N adalah jumlah getaran. Terus ditambah dengan T. T waktu per detik. Simak video berikut untuk contoh nyata getaran harmonik sederhana pada ayunan. Pertama, kita akan mengukur panjang tali ayunan. Ayo, Neni, tolong bantu saya. Bisa dilihat di sini, panjang tali ayunan adalah 140 cm. Kedua, kita akan mengukur titik simpangan maksimum dari titik setimbang. Panjang titik simpangan dari titik setimbang adalah 70 cm. Juga kita akan mengukur periode dan frekuensi dari ayunan ini dengan angka 10 ayunan ya. Udah. Siapin timer. Yang kita dapat adalah 10 kali ayunan didapat dalam waktu 19,38 detik. 3. Kita akan menghitung jumlah frekuensi dan periode yang didapatkan jika jumlah getaran adalah 20. Ingat, simpangannya tadi adalah 70. Kita hitung dulu. Belakang ini. Ya, sudah pas ini 70. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi waktu yang didapatkan dalam 20 ayunan adalah 47,89 detik. Lalu ada besaran-besaran dalam getaran. Berdasarkan data, panjang tali ayunannya itu 140 cm. Diubah ke satuan meter yaitu menjadi 1,4 meter.
Terus ada amplitudonya. Amplitudonya itu 70 cm diubah ke satuan meter menjadi 0,7 meter. Terus 20 getaran membutuhkan waktu 47,89 detik. Lalu kita hitung periodenya, T sama dengan waktu total per jumlah getaran. Dimasukin itu angka-angkanya, T sama dengan 47,89 dari waktu total per 20 dari jumlah getarannya ya. Jumlah getaran yang dibutuhkan gitu. Terus T sama dengan 2,3945 detik. Itu dari 47,89 dibagi per 20. Hasilnya segitu. Lalu menghitung frekuensinya. F sama dengan 1 per T. Itu untuk rumusnya. F sama dengan 1 per 2,3945. 2,3945 ini dari yang kita udah hitung tadi ya, yang periode tadi. Jadinya totalnya F sama dengan 0,4176 Hz. Lalu menghitung kecepatan sudutnya. W sama dengan 2pi per T. W-nya itu kecepatan sudut, 2pi per T. T-nya itu periode. Dimasukin aja angka-angkanya. W sama dengan 2pi per 2,3945. W sama dengan 2,624 radian per second. Selanjutnya menghitung kecepatan maksimumnya. Kecepatan maksimum itu menggunakan rumus Vmax sama dengan A kali W. Dimasukin aja angkanya. A-nya itu amplitudo ya. Amplitudonya itu 0,7 meter dikali 2,624 dari W-nya. W-nya itu yang seperti yang kita udah hitung tadi, yang kecepatan sudut tadi. Terus dihitung 0,7 dikali 2,624 sama dengan hasilnya 1,84 meter per second. Lalu kita menghitung percepatan maksimum menggunakan rumus A max sama dengan A kali W kuadrat. Oke, A max sama dengan 0,7 kali 2,624 tutup kurung kuadrat. Itu 2,624 itu dari yang tadi kita hitung ya. Yang dari kita hitung di kecepatan sudutnya. Jadi W itu kecepatan sudutnya. Terus dihitung 0,7 kali 6,885 ini dari 2,624 kuadrat ya. Terus dihitung aja itu 0,7 dikali 6,885 hasilnya 4,82 meter per detik per second kuadrat. Perbandingan dengan teori. Menurut teori, untuk sudut kecil T sama dengan 2pi bagi panjang tali per percepatan gravitasi tutup kurung. Untuk panjangnya itu 1,4 meter dan percepatan gravitasinya itu 9,8 meter per second kuadrat. Lalu T sama dengan 2pi dibagi 1,4 per 9,8 hasilnya yaitu 2pi dibagi 0,143. 0,143 itu dari dari 1,4 per 9,8. Terus sama dengan 2pi kali 0,378. 0,378 itu dari dibagi 0,143 itu. Jadi totalnya 0,378. Terus pas kita udah jumlahin hasilnya 2,375 detik. Nilai T perhitungan 2,3945 detik sangat dekat dengan nilai teoritis menunjukkan pengukuran cukup akurat meskipun amplitudo besar.
Berikut adalah data simpangan yang kami dapatkan dari video kami 6 getaran selama 14,17 detik. Persamaan umum getaran. Persamaan simpangan. Simpangan Y adalah posisi atau jarak benda dari titik setimbangan pada waktu tertentu. Persamaan simpangan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus theta 0, di mana A sama dengan amplitudo simpangan maksimum, omega sama dengan frekuensi sudut, sama dengan 2πf, T sama dengan waktu, theta 0 sama dengan sudut fase awal. Persamaan kecepatan. Kecepatan V adalah laju perubahan simpangan terhadap waktu. Persamaan kecepatan V sama dengan omega A cos dalam kurung omega T plus theta 0. Kecepatan maksimum V max sama dengan omega A. Persamaan percepatan. Percepatan A adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Persamaan percepatan alpha sama dengan min omega kuadrat A sin dalam kurung omega T plus theta 0. Percepatan maksimum alpha max sama dengan omega kuadrat A. Hubungan fase dan waktu fase getaran sama dengan T per T, sudut fase theta sama dengan 2pi dalam kurung T per T sama dengan omega T. Periode pada bandul sederhana. Bandul sederhana adalah model fisika yang terdiri dari sebuah massa atau beban yang digantung pada tali atau kawat yang panjangnya tetap dan massanya dapat diabaikan. Rumus periode bandul sederhana T sama dengan 2pi dalam kurung L per G, di mana T sama dengan periode getaran waktu yang diperlukan untuk satu getaran penuh dalam detik, L sama dengan panjang tali bandul dalam meter, G sama dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat di permukaan bumi. Pi sama dengan 3,14. Frekuensi pada bandul sederhana. Frekuensi bandul adalah jumlah getaran yang dilakukan oleh bandul dalam satu satuan waktu, biasanya detik. Rumus frekuensi bandul sederhana F sama dengan 1 per dalam kurung 2pi dalam kurung G per L, di mana F sama dengan frekuensi getaran dalam Hertz atau Hz, G sama dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat di permukaan bumi, L sama dengan panjang tali bandul dalam meter, Pi sama dengan 3,14. Hubungan dengan periode frekuensi merupakan kebalikan dari periode F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per dalam kurung 2pi dalam kurung L per G. Nah, selanjutnya saya Alicia Herani Dinata akan menjelaskan tentang periode dan frekuensi getaran harmonik pada pegas. Nah, getaran harmonik pada pegas ini terjadi ketika sebuah benda bermassa digantungkan pada pegas dan digetarkan. Nah, benda ini akan bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangannya dengan periode dan frekuensi tertentu. Gerakan ini tuh bisa juga disebut dengan getaran harmonik sederhana. Selanjutnya ada rumus periode pegas. Rumusnya adalah T sama dengan 2pi akar M per K, di mana T itu adalah periode getaran atau waktu untuk satu getaran penuh dalam satuan detik atau sekon. M itu adalah massa beban dalam satuan kilogram, K itu adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, dan Pi itu adalah 3,14. Selanjutnya ada rumus frekuensi pegas. Rumusnya adalah F sama dengan 1 per T sama dengan 1 per 2pi akar K per M, di mana F itu adalah frekuensi getaran dalam Hertz, K itu adalah konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, dan M itu adalah massa beban dalam satuan kilogram. Nah, berikutnya ada cara mencari tetapan pegas atau cara mencari konstanta pegas, bisa juga ya guys. Lambangnya itu K. Yang pertama adalah menggunakan hukum Hooke. Hukum Hooke itu apa sih? Hukum Hooke itu adalah hukum yang menyatakan bahwa gaya F yang dibutuhkan untuk meregangkan atau menekan pegas sebanding dengan perubahan panjang pegas atau X. Nah, secara matematis ini hukum Hooke itu dirumuskan sebagai F sama dengan K kali X. Tapi jika mencari tetapan pegas atau konstanta pegas bisa diubah menjadi K sama dengan F per X, di mana F itu adalah gaya yang diberikan pada pegas atau Newton, X itu adalah perubahan panjang pegas dalam satuan meter, dan K itu adalah tetapan pegas dalam satuan Newton per meter. Selanjutnya ada soal penerapan. Yang pertama, sebuah bandul sederhana terdiri dari tali yang mempunyai panjang 40 cm dan pada ujung bawah tali digantungi beban bermassa 100 gram. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka periode dan frekuensi ayunan bandul sederhana adalah: yang pertama, kita cari dulu yang diketahui apa aja. Ada 2, panjang tali dan percepatan gravitasi. Panjang talinya adalah 40 cm, karena satuan panjang tali itu adalah meter, jadi kita bagi 100. Jadi 40 dibagi 100 adalah 0,4 meter.
Yang kedua ada percepatan gravitasinya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya ada dua, yaitu periode bandul sederhana dan frekuensi bandul sederhana. Nah, kita cari dulu yang pertama periodenya. Rumus periodenya adalah T sama dengan 2pi akar L per G, di mana T itu adalah periode, L itu adalah panjang tali, dan G itu adalah percepatan gravitasi. Tinggal kita masukkan saja 2pi, pi-nya 3,14, L-nya 0,4, dan G-nya 10. Kita hitung aja, 2 dikali 3,14 adalah 6,28, 0,4 dibagi 10 adalah 0,04. Karena itu di dalam akar, jadi kita hitung, jadi 0,2. Lanjut, tinggal dikalikan aja, 6,28 dikali 0,2, hasilnya adalah 1,256 sekon. Jika sudah ketemu periodenya, lanjut kita cari frekuensinya. Ada dua cara, karena kita sudah menemukan periodenya, jadi F sama dengan 1 per T. T-nya adalah periode yang sudah kita cari tadi, tinggal kita masukkan aja ke rumusnya, jadi 1 per 1,256 dibagi ya, jadi 0,8 Hz. Cara kedua, kalau misalkan kita cari frekuensinya dulu nih, ada rumusnya lagi, F sama dengan 1 per 2pi akar G per L. Tinggal kita masukkan aja nomor-nomornya, 1 per 2pi, pi-nya adalah 3,14, G-nya adalah 10, dan L-nya adalah 0,4. Tinggal kita hitung aja, 2 dikali 3,14 adalah 6,28, 10 dibagi 0,4 adalah 25. Kita hitung, akar 25 itu adalah 5, 1 dibagi 6,28 itu 0,16. Lanjut kita kalikan saja, 0,16 dikali 5 jadi 0,8 Hz. Kita lanjut ke soal kedua, yaitu sebuah pegas diberi beban 1,8 kg sehingga pegas bertambah panjang 2 cm. Jika beban digetarkan, berapakah periode dan frekuensi getaran pada pegas tersebut? Penyelesaiannya yaitu diketahui M atau massa sama dengan 1,8 kg, X atau simpangan sama dengan 2 cm, atau sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Gravitasi yaitu sama dengan 10 meter persegi per sekon kuadrat. F sama dengan Kx, yaitu F itu turunannya adalah massa dikali gravitasi, yaitu berarti tetapan pegas yaitu Mg sama dengan Kx sama dengan 1,8 kg dikali 10 per sekon kuadrat sama dengan K dikali 2 kali 10 pangkat min 2 meter. K sama dengan 18 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 Newton per meter, yaitu sama dengan 900 Newton per meter. Kita langsung saja masukin rumusnya, yaitu T atau periode adalah 2pi akar dalam kurung M per K. Sedangkan frekuensi adalah F sama dengan 1 per T. Bisa dilihat jawabannya di sini. Ya. Periode getaran pegas T sama dengan 2pi akar dalam kurung M per K sama dengan 2pi akar 1,8 kg dibagi 900 Newton per meter sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 0,045 sama dengan 0,28 second. Frekuensi getaran pegas tinggal frekuensi sama dengan 1 per T sama dengan 1 dibagi 0,28 sekon, yaitu 3,57 Hz. Ya, kita lanjut aja ke soal ketiga, yaitu sebuah bandul sederhana dengan panjang tali 80 cm digunakan pada sebuah eksperimen fisika. Bandul tersebut digetarkan dengan sudut kecil pada lokasi dengan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika bandul digetarkan sebanyak 25 kali, berapa waktu total dalam detik yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh getaran tersebut? Langkah pertama yaitu menentukan periode bandul. Panjang bandul adalah 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, periode rumusnya adalah 2pi akar dari L per G sama dengan 2pi akar 0,8 per 10. 2pi akar 0,08 sama dengan 2pi dikali 0,2828 sama dengan 1,78 detik.
Langkah kedua yaitu menghitung waktu total. Waktu total adalah jumlah getaran dikali periode. Waktu total sama dengan 25 kali 1,78 sama dengan 44,5 detik. Jawaban akhir 44,5 detik. Waktu total yang diperlukan untuk menyelesaikan 25 getaran adalah 44,5 detik. Pertanyaan keempat, sebuah pegas dengan konstanta 120 Newton per meter digantungkan secara vertikal pada sebuah penyangga. Ketika sebuah benda bermasa 300 gram digantungkan pada pegas tersebut, pegas bertambah panjang sebesar jarak tertentu. Jika benda tersebut kemudian ditarik ke bawah sejauh 5 cm dari posisi kesetimbangannya dan dilepaskan, berapakah frekuensi getaran yang dihasilkan? Jawabannya adalah langkah pertama, menentukan frekuensi getaran pegas. Konstanta pegas yaitu 120 Newton per meter, massa benda yaitu 300 gram atau sama dengan 0,3 kg. Frekuensi getaran pegas dapat dihitung dengan rumus F sama dengan 1 per 2 pi akar K per M. Langkah 2, menghitung frekuensi, yaitu F sama dengan 1 per 2 pi akar 120 per 0,3. F sama dengan 1 per 2 pi akar 400. F sama dengan 1 per 2 pi dikali 20. F sama dengan 20 dibagi 2 dikali 3,14. F sama dengan 20 dibagi 6,28. F sama dengan 3,18. Jawaban akhirnya adalah 3,18 Hz. Ya, itu saja soalnya. Sekian dari kami. Ini kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.